Dajung tengah bermain dengan Manse ketika Wuri dan Nara menghampiri mereka. Dua anak itu terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Dajung. Namun seketika mereka bersikap manis saat menyadari kehadiran sang ayah. Dajung hanya menggelengkan kepala melihatnya, terlebih mendengar Kwon Yul memuji mereka sebagai anak yang sopan. Di tengah-tengah kesibukannya mengurus negara, Kwon Yul terganggu dengan sebuah postingan di media sosial yang saat itu memuat gambar Dajung bersama seorang selebriti bernama Yuri. 도대체 뭘 하고 다니는 여자야? 아니, Bukan hanya foto Dajung yang membuatnya marah, namun kalimat yang menyindir gambar itu dengan menyebut Dajung sebagai calon istri Perdana Menteri yang tak sanggup membayar cincin seharga 20 juta. Kwon Yul lalu memanggil Dajung untuk membahas hal tersebut karena ia merasa dipermalukan oleh tindakan Dajung. Seharusnya Dajung menyerahkan urusan pernikahan kepada stafnya saja ketimbang berkeliaran dan membuat masalah. Dajung keberatan dengan perintah Kwon Yul karena sebagai wanita ia ingin terlibat dengan pernikahannya sendiri. Meskipun itu hanya pernikahan palsu. Mereka berdebat dan berujung pada pertengkaran yang membuat Dajung ingin membatalkan pernikahannya saja. Kwon Yul meminta Dajung menunggunya hingga ia selesai dengan pekerjaannya, lalu mereka akan kembali membahas rencana pernikahan. Ketika sedang menunggu Kwon Yul, Dajung menjadi korban keisengan Nara yang sengaja mengganti sabun cuci tangan dengan lem super. Hal itu membuat kedua tangannya saling menempel dan butuh waktu lama untuk memisahkannya. Baru saja merasa lega dapat terlepas dari jeratan lem super, Dajung kembali terjebak ketika hendak memperingatkan Kwon Yul mengenai lem tersebut. Ia pun hanya bisa pasrah ketika tangannya menempel bersama tangan Kwon Yul. Didesak oleh pekerjaan, Kwon Yul terpaksa membawa serta Dajung bersamanya pergi menuju sebuah sungai yang dilaporkan tercemar. Gegara lem tersebut, Dajung dan Kwon Yul terjebak dalam kedekatan fisik yang diartikan sebagai tindakan romantis oleh orang lain. Antara kesal dan takjub, Dajung memperhatikan Kwon Yul selama ia bekerja, yang kemudian membawanya pada sebuah kesimpulan untuk melanjutkan rencana pernikahan itu. Kwon Yul bahkan meyakinkannya untuk berusaha yang terbaik dan menjaga pernikahan, meskipun dihantui rasa takut dan keinginan untuk melarikan diri. 저도 되는 이유가 되는 건 아니야. Hari pernikahan pun akhirnya tiba. Dajung tampil anggun dengan balutan gaun pengantin berwarna putih. Inho menemani Dajung di ruang tunggu dan sempat membantunya membetulkan kain tudung. Kwon Yul cemburu ketika melihat adegan itu. Setelah Inho pergi, Kwon Yul mengingatkan Dajung tentang pasal pertama perjanjian mereka, yakni kewajiban Dajung untuk menjadi istri yang berbudi luhur. Kwon Yul tak ingin istrinya bersikap lemah lembut terhadap pria lain, meskipun pria itu adalah stafnya sendiri. Sebelum acara pernikahan dimulai, Kwon Yul memberikan cincin pada Dajung yang sempat diincarnya waktu itu. Masih menunggu kedatangan sang ayah, tiba-tiba Dajung teringat pada warna putih gaunnya. Setiap kali ayahnya melihat seorang wanita mengenakan pakaian berwarna putih, maka ayahnya akan menganggap wanita itu sebagai istrinya. Seperti saat dokter wanita di rumah sakit yang merawat ayah Dajung selama ini. Dan benar saja, ketika ayah Dajung melihatnya, ia langsung mengenali Dajung sebagai istrinya. 아빠가 나한테 이러면 안 되지. Dajung menangis sedih karena ayahnya melupakan keinginannya sendiri untuk mengantarkannya menuju altar pernikahan. Setelah menenangkan diri, Dajung siap melangkah menuju altar tanpa ayahnya. Namun, salju pertama di musim dingin turun di hari pernikahan yang membawa keajaiban bagi ayah Dajung untuk mendapatkan kembali ingatannya. Ia lalu bergegas mendatangi Dajung untuk mengantarkannya pada upacara pernikahan. Haiju menerima undangan Junki untuk minum dengannya.
Ia datang bukan sebagai staf Perdana Menteri, melainkan sebagai teman satu alumni. Junki merasa mereka berdua bisa saling menghibur, mengingat mereka memiliki kekecewaan yang sama terhadap pernikahan Kwon Yul dan Dajung. Meski adiknya sudah lama meninggal, namun Junki menganggap Kwon Yul mengkhianatinya dengan melangsungkan pernikahan kedua. Sementara Haeju tak dapat menekan rasa kecewanya meski ia mengetahui pernikahan itu adalah palsu. Selama ini hubungan keduanya tidaklah terlalu dekat, namun Haeju, Kwon Yul dan Junki adalah teman semasa kuliah. Bagi Haeju, keberadaan Kwon Yul lebih daripada sekedar teman karena ia memendam perasaan pada Kwon Yul yang jatuh cinta kepada adik Junki. Setelah 20 tahun setia mendampingi Kwon Yul, Haeju hanya berakhir sebagai sekretarisnya saja. Sementara itu pasangan pengantin baru tidak langsung pergi berbulan madu dengan alasan pekerjaan. Setelah memperebutkan kepemilikan kamar, akhirnya Kwon Yul terpaksa mengalah untuk tidur di ruangan kerja. Sebuah pesan masuk dari Haeju yang menginformasikan padanya tentang keberadaan mata-mata di dalam rumah itu. Dajung bergegas mendatangi Kwon Yul untuk memberitahunya. Namun Kwon Yul malah sibuk menyebutkan pasal dalam perjanjian pernikahan mereka tanpa menyadari ada orang lain sedang mengawasi. 그렇게 봤는데 계약서 조항에 추가할 게 있어. Karena Kwon Yul tak berhenti berbicara, Dajung terpaksa mendaratkan bibirnya untuk membuatnya diam. Setelah menjelaskan tentang informasi mata-mata di dalam rumah mereka, Dajung meminta maaf pada Kwon Yul karena terpaksa menciumnya. Ciuman tersebut diumpamakan Kwon Yul seperti tertabrak sebuah mobil dan bahkan ia menempatkan dirinya sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dajung. Kwon Yul memerintahkan pada Dajung untuk segera menyingkirkan surat perjanjian pernikahan. Ia khawatir ada mata-mata yang belum diketahui identitasnya menemukan dokumen tersebut. Namun Dajung tak langsung setuju karena ia membutuhkan surat perjanjian sebagai perlindungan diri selama menikah dengan Kwon Yul. Dajung menyembunyikan surat perjanjian itu ke dalam sebuah amplop yang berisi foto lama selebritas berskandal yang merupakan hadiah ulang tahun dari kepala redaksi Skandal News. Hari pertama sebagai Nyonya Perdana Menteri bukanlah hari yang menyenangkan bagi Dajung. Meski ia tidak tinggal bersama mertuanya, namun perlakuan orang di sekitar Dajung padanya seperti perlakuan seorang ibu mertua yang galak. Bibi pengurus rumah cenderung bersikap ketus padanya. Sekretaris Haeju juga sering memarahinya karena hal yang sepele, serta putri tirinya yang bernama Nara selalu menyulitkannya. Meskipun begitu, Dajung tetap menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya pada ketiga anak Kwon Yul. Ia bahkan membela mereka yang terkena omel dari ayahnya ketika sarapan bersama. Selain menemani Manse bermain, Dajung juga membantu Wuri ketika ia pulang tengah malam dengan aroma miras di tubuhnya. Menginjak usia pubertas, Dajung sangat mengerti kebutuhan Wuri akan kasih sayang dan perhatian lebih yang tak pernah ia dapatkan dari ayahnya sendiri. Kwon Yul hanya fokus mendisiplinkan anak-anaknya alih-alih memberikan mereka perhatian. Ia bahkan melarang mereka menggunakan ponsel dengan alasan melindungi mereka dari hal yang berbahaya. Sebagai seorang istri Perdana Menteri, Dajung harus mendampingi suaminya di setiap acara resmi kenegaraan. Hari itu, mereka bertugas untuk menjamu putra mahkota dan menteri luar negeri, kata Lucia. Kwon Yul takjub melihat penampilan Dajung berbahasa Spanyol dan bisa menempatkan dirinya dengan baik. Tanpa sepengetahuan Kwon Yul, Dajung ternyata mendapatkan bantuan dari In-ho dengan menggunakan alat penyeranta di telinganya untuk mendengarkan instruksi dan arahan In-ho selama acara berlangsung. Sementara kedua orang tuanya sibuk dengan urusan mereka, Manse yang merasa bosan memasuki kamar ayahnya dan mengobrak-ngabrik barang-barang milik Dajung.
Tak hanya sampai di situ, Manse juga membagikan katak origaminya kepada setiap orang, salah satunya kepada bibinya sendiri yang bernama Baikha yang turut menghadiri acara jamuan itu. Baikha senang menerima origami tersebut dan berniat memberikannya pada Junki. Namun ia tak dapat menyembunyikan kekesalannya ketika mengetahui Junki pergi bersama Haeju saat acara jamuan itu masih berlangsung. Dengan alasan memeriksa tugas yang diberikan Perdana Menteri padanya, Haeju bersedia pergi bersama Junki ke kantornya. Dalam pembicaraan mereka, Junki menegaskan bahwa dirinya mengetahui tindakan Haeju ketika terakhir kali mereka minum bersama dan memeriksa ponsel pribadinya. Haeju tak dapat menyangkal tuduhan itu, namun Junki merasa jengkel karena ia ketahuan menggunakan tanggal lahir Haeju sebagai kode sandi ponselnya. Selain berarti sebagai tanggal ulang tahun Haeju, angka tersebut juga merupakan hari ketika Haeju menolak lamarannya. Meskipun masih sakit hati dengan penolakan itu, namun Junki bersedia melepaskan segalanya jika Haeju datang padanya. Dan lagi-lagi Haeju kembali menolak Junki. Mengetahui tindakan Haeju dalam mendapatkan informasi mengenai mata-mata di rumahnya, Kwon Yul menegurnya dan menyatakan keberatan jika Haeju menggunakan cara licik untuk membantunya. Ia rupanya tak ingin Haeju terkena masalah suatu saat nanti. Setelah mencari kemana-mana, Dajung belum juga menemukan surat perjanjian pernikahan yang dimainkan oleh Manse. Khawatir terkena marah Kwon Yul, ia menyembunyikan kecerobohannya itu. Ia nekat mendatangi rumah Junki hanya untuk memeriksa origami katak buatan Manse yang diberikan padanya. Baikha sangat senang mendengar sanjungan Dajung yang mau merendahkan diri dan berkunjung ke rumahnya, mengingat status Dajung sebagai istri Perdana Menteri. Ia memuji dekorasi rumahnya dan Dajung menggunakan alasan itu untuk berkeliling rumah mencari origami yang dimaksud. Saat itu, Dajung sibuk mencari di dalam kamar ketika Junki memergokinya. Bukan hanya dimarahi oleh Junki, namun Dajung juga mendapatkan omelan dari Kwon Yul. Ia sangat murka dengan tindakan Dajung yang pergi ke rumah iparnya, mengingat hubungan Kwon Yul dengan Junki tidak berjalan dengan baik setelah istrinya meninggal. Seharusnya Dajung mengatakan padanya mengenai insiden origami karena surat perjanjian yang dicari olehnya justru ditemukan oleh Kwon Yul di ruangan kerja. Dalam amarahnya, Kwon Yul berkata penyesalannya karena telah menerima ajakan Dajung untuk menikah. Dajung hanya bisa menahan tangis dan menyendiri di halaman belakang untuk menenangkan diri. Melihat Dajung tengah bersedih, In-ho yang baru saja kembali dari rumah sakit mendekati Dajung dan menghiburnya. In-ho menyediakan bahunya untuk Dajung. Ia bahkan sengaja memeluk Dajung ketika melihat Kwon Yul berjalan ke arah mereka.